Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran Project Based Learning dan Teams Games Turnamen. Model ini kami pilih karena dianggap relevan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini yang menuntut siswa lebih aktif, kreatif, dan kolaboratif. Sebelum kita mulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Radis Puspita dengan NIM A1D523055 serta rekan saya Tiara Ramadhani dengan NIM A1D523054. Baiklah, tanpa berbasa-basi langsung saja kita masuk pada slide pertama, yaitu ada pendahuluan. Teman-teman, pendidikan sekarang menuntut siswa untuk punya keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mampu memecahkan masalah. Namun, sayangnya, pembelajaran tradisional masih sering berpusat pada guru, sehingga siswa cenderung lebih pasif. Nah, untuk mengatasi hal itu, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif seperti Project Based Learning dan Teams Games Turnamen. Kedua model ini lebih menekankan keterlibatan aktif siswa dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Baiklah, selanjutnya. Nah, tujuan dari pembahasan ini itu adalah agar kita semua lebih memahami konsep PJBL dan perbedaannya dengan pembelajaran tradisional, mengetahui langkah-langkah atau tahapan PJBL, serta mendeskripsikan model TGT serta manfaatnya, dan menganalisis prinsip dasar pembelajaran kooperatif yang menjadi fondasi kedua model ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengertian PJBL. Project Based Learning atau biasa disebut PJBL adalah model pembelajaran berbasis proyek. Intinya siswa belajar dengan mengerjakan sebuah proyek nyata, misalnya membuat produk, penelitian kecil atau solusi dari masalah yang ada di sekitar mereka. Dengan metode ini, siswa belajar sambil melakukan learning by doing, bukan hanya mendengar penjelasan guru. PJBL pun menghubungkan teori dengan praktik nyata, sehingga siswa lebih paham, kreatif, kritis, dan mampu bekerja sama, serta bisa berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya ada prinsip PJBL, di mana prinsip utama dalam PJBL itu adalah proyek yang menjadi inti pembelajaran. Di sini siswa diajak menjawab pertanyaan pendorong yang nyata, lalu melakukan investigasi untuk mencari solusi. Mereka diberi otonomi atau kebebasan untuk menentukan cara kerja, sementara guru hanya sebagai pembimbing. Proyek yang dikerjakan harus realistis, kontekstual, dan autentik, sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, siswa pun diajak bekerja sama, melakukan inquiry atau penelitian, serta refleksi untuk memperbaiki hasil pada kerja lembar siswa. Selanjutnya ada karakteristik PJBL, di mana karakteristik PJBL ini tuh terlihat dari beberapa hal. Yang pertama, akan ada selalu proyek nyata yang hasilnya berupa produk autentik. Yang kedua, pembelajaran yang bersifat multidisiplin dan menggabungkan berbagai bidang ilmu. Yang ketiga, ada siswa terlibat aktif dari perencanaan sampai evaluasi. Dan keempat, penilaiannya tidak hanya fokus pada produk akhir, tetapi juga pada proses kerja, kreativitas, serta kerjasama yang dilakukan pada siswa tersebut. Slide selanjutnya ada perbedaan PJBL versus tradisional. Kalau kita bandingkan, pembelajaran tradisional itu cenderung menempatkan guru sebagai pusat, sehingga siswa hanya pasif menerima materi dan fokusnya ada pada hafalan, sumber belajar yang terbatas, hasil kinerja siswa yang dinilai lewat tes. Sedangkan pada PJBL menempatkan siswa sebagai pusat, mereka aktif mencari solusi, menggunakan berbagai sumber belajar, menghasilkan proyek yang nyata, dan dinilai berdasarkan proses maupun produk. Jadi, bisa kita lihat perbedaan besarnya adalah pada keaktifan siswa dan makna pembelajarannya. Selanjutnya, tahapan PJBL, di mana PJBL ini dilaksanakan dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Pada tahap ini, guru dan siswa merumuskan tujuan, menentukan strategi, serta menyiapkan sumber belajar dan evaluasi. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan,
Di sini, siswa bekerja dengan kelompok, mengerjakan proyek sebagai pembagian peran, sementara guru hanya mendampingi. Yang ketiga, ada tahap evaluasi, di mana proses dan produk yang dinilai, kemudian dilakukan refleksi agar pengalaman belajar lebih bisa ditingkatkan. Selanjutnya, kita masuk ke model TGT atau Themes Games Tournament. TGT ini adalah merupakan salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang intinya siswa belajar bersama dalam kelompok, lalu hasil belajarnya diuji melalui permainan atau turnamen akademik. Model ini membuat pembelajaran lebih hidup karena ada kerjasama sekaligus kompetisi yang sehat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat TGT. Tujuan TGT ini antara lain adalah meningkatkan prestasi akademik siswa, menumbuhkan motivasi belajar, serta mengembangkan keterampilan sosial siswa. Selanjutnya, siswa belajar bekerja sama, menghargai teman, sekaligus berkompetensi dengan hebat, dan juga mendapatkan suasana belajar juga jadi lebih menyenangkan dan tidak monoton, sehingga siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, ada prinsip kooperatif, di mana dalam pembelajaran kooperatif ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama, saling ketergantungan positif, yang artinya semua anggota kelompok harus bekerja sama agar berhasil. Yang kedua, akuntabilitas individu, di mana setiap siswa tetap bertanggung jawab pada pemahaman dirinya sendiri. Yang ketiga, adanya interaksi tatap muka untuk berdiskusi dan saling membantu. Yang keempat, siswa dapat menguasai keterampilan sosial seperti komunikasi dan kepemimpinan. Yang kelima, evaluasi kelompok agar kinerja bersama bisa ditingkatkan. Dan terakhir, semua siswa diberi kesempatan berpartisipasi secara setara. Selanjutnya, kita memasuki strategi kooperatif, di mana strategi pembelajaran kooperatif ini dilakukan dengan membagi siswa ke dalam kelompok heterogen, lalu memberi peran yang jelas untuk setiap anggotanya. Ada aturan kelompok yang perlu disepakati bersama sehingga kerjasama bisa berjalan dengan baik. Selama pembelajaran ini, siswa berdiskusi panjang, secara langsung, saling bertukar ide, dan pada akhirnya melakukan refleksi serta evaluasi terhadap hasil kinerja mereka. Nah, dari yang sudah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa project based learning ini adalah model pembelajaran berbasis proyek nyata yang melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan menghasilkan produk yang autentik. Sedangkan Themes Games Tournament adalah model pembelajaran kooperatif yang memadukan kerjasama tim dengan kompetisi sehat, melakukan permainan akademik. Keduanya saling melengkapi. PJBL pun mendorong pembelajaran melalui pengalaman nyata, sementara TGT menumbuhkan semangat kebersamaan. Jika diterapkan, pembelajaran akan lebih aktif, menyenangkan, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan siswa di masa depan. Baiklah, sekian presentasi dan paparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.